Seperti kata pepatah, jika hati sudah tersambung, tanpa bertanya pun, akan mengerti. Inilah sebuah kisah tentang seorang pemuda, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian ke-6, di pagi yang datang ini, akan nampak lain dari biasanya. Kenshin segera memulai aktivitas barunya dengan berbekal keinginan sendiri. Kenshin, yang sudah kaya semenjak lahir ini, selalu ada di lingkungan yang serba cukup. Entah mengapa, ia memutuskan ingin sekali merasakan kehidupan di luar. Di malam kemarin, setelah memberitahukan ke ayahnya perihal diterima kerja, Kenshin telah meminta izin ayahnya untuk sementara tinggal di tempat lain dengan menyewa sebuah rumah. Karena dianggap hal yang positif, ayahnya pun menyetujui. Dan setelah itu, di pagi ini, ia berangkat sendiri. Tak ada mobil ataupun motor yang mengantarkannya. Terlihat, ia hanya naik angkutan umum menuju tempat di mana dirinya akan mulai bekerja. Tak beberapa lama kemudian, sampailah ia di perusahaan yang dimaksud. Kenshin segera menuju tempat kantornya yang bernama Ibu Rika. Seperti yang direkomendasikan customer service. Di waktu kemarin, di sela mencari tempat itu, ia berjalan sambil melihat-lihat mana nama pintu yang seperti disebutkan oleh Mbah yang telepon kemarin. Kenshin pun berjalan pelan. Tak disangka, seorang wanita yang melihatnya di sebuah mall kemarin tiba-tiba ada di depannya. Lalu, ia pun menyapa. "Bukannya Mas ini yang kemarin ya?" Mendengar tanya itu, Kenshin rada terkejut. Rupanya, dia wanita yang mewawancarainya di waktu itu. Segera saja, Kenshin pun menyahutnya. "Iya bener Mbak, ini memang saya." Wanita itu pun bertanya lagi, sambil membawa buku di tangannya. Ia berkata, "Apa masnya, hari ini, dapat panggilan kerja ya? Kayaknya udah diterima nih." Wanita itu berucap. Kenshin pun menjawab, "Iya Mbak, saya ditelepon, diberi kabar, waktu kemarin sore." Kemudian, wanita yang bernama Kaori itu memberi ucapan ke Kenshin. Ia bilang, "Selamat ya Mas, selamat kerja di sini." Lalu, ia pun, tanpa ditanya, segera memberitahukan ke Kenshin. "Oh ya, Masnya, kalau mencari tempatnya Mbak Rika, Mas belok aja sebelah kiri ya. Entar di situ sudah terlihat nama kantornya." Kenshin pun menjawab, "Oh gitu ya, terima kasih ya Mbak." Kenshin pun tak sadar jika ia tak bertanya di mana kantornya Mbak Rika. Namun, Kaori itu malah memberitahukan. Ia pun juga tak mengira akan menunjukkan jalannya. Seperti kata pepatah, jika hati sudah tersambung, tanpa bertanya pun akan mengerti. Inilah pertemuan Kenshin dan Kaori yang kedua. Semenjak itu, Kenshin yang sudah dijelaskan tentang tata cara kerja menjadi cleaning service. Hari itu juga, ia mulai bekerja untuk pertama kalinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.